wabarakatuh. Kembali lagi di PAS, podcast asik seputar sekolah. Bersama saya Afifah Syahnaz Bilqis. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol asik aja dan santai aja bareng bintang tamu kita yang gak kalah keren dan famous, yaitu Ketua OSIS dan MPK Masa Bakti 2023-2024, Mas Ergi dan Mas Irfan. Halo. Oke, apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik banget, Maham. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, alangkah baiknya kita perkenalan dulu biar yang nonton ini semua, termasuk aku juga, saling kenal nih. Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Ya. Boleh deh kenalan dulu. Dari Boleh. siapa dulu nih Mas? Dari Mas Ardi dulu lah. Dari Mas Ergi. Kenalkan, nama saya Ergi Anas Fitroni. Ini jas minjem, jadi ya nama saya Ergi Anas Fitroni yang berasal dari Lampung. Jadi saya itu dulu mondok ke sini karena emang ada banyak saudara di sini, jadi saya memilih untuk lanjut di SMA Tahfidzul Quran, dan alhamdulillahnya kepilih jadi ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024. Dan saya Muhammad Irfan Bagus Maulana. Saya asli dari Semarang. Saya dulu mondok di sini sebenarnya cuma karena ingin sih. Karena ingin, pengen aja. Bagus. Pengen mondok itu motivasinya Iya, gede ya. memang. Terus ya sampai sekarang malah alhamdulillah sekarang malah jadi kayak gini. Iya ya. Jadi apa? Jadi apa nih Mas? Jadi ya gitulah. Jadi orang ketua MPK nih guys. Oh, boleh. Ketua Alhamdulillah. MPK ya guys. Yakin. Berarti itu mondok di sini tuh gara-gara motivasi diri sendiri apa dukungan orang tua atau diarahin? Karena kan Mas dari daerah asal dari mana? Mas? Semarang. Dari Semarang terus jauh-jauh ke Wonosobo ke SMA Tahfidzul lagi. Iya. Itu motivasi diri sendiri. Ya, Mami. kalau saya ya itu motivasi diri sendiri. Memang saya kepengen lah mondok yang jauh, terus sambil sekolah yang jauh juga gitu. Ini orang Mas Ergi malah lebih jauh nih. Ya. Iya dari Lampung loh. Jauh banget bisa sampai SMA Tahfidzul tuh keren banget sih. Nyasar sampai Jawa. Jadi Iya. dulu tuh sebenarnya orang sih nggak pernah kenal namanya mondok. Ngaji aja dulu jarang-jarang, beneran. Dulu itu jadi pengen mondok tuh karena ngelihat omnya bisa pas pulang dari mondok itu bisa khutbah, bisa ngomong-ngomong di depan orang itu, wah, masya Allah, lihat, wah, kayaknya aku juga bisa nih. Dan alhamdulillah malah masuk SMA. Jadi motivasi tersendiri ya Mas ya. Iya. Keren dong motivasinya. Jadi punya om itu harus dijadiin sebuah motivasi untuk maju. Ya. Berarti keren juga, keren. Makanya mereka berdua ini keren ya guys, harus dicontoh motivasinya jelas. Oke, kan mereka berdua ini adalah ketua OSIS dan Mas Irfan ini sebagai ketua MPK. Dan sebelum kita mendalami nih, apa itu ketua-ketuaan? Menurut Mas Ergi dan Mas Irfan, sepenting apa sih organisasi yang basicnya kalian adalah santri, sekarang sekolah, terus pulangnya sore, belum mengurus organisasi, rapat ini itu segala macem, kalian masih tetap ikut organisasi. Itu apa sih organisasi menurut kalian berdua? Jadi organisasi itu kan perkumpulan, Iya. perkumpulan orang yang punya tujuan yang sama. Yang sama. Nah, jadi saya sebenarnya ya kalau dibilang capek banget. Cuma kan nggak setiap hari kita capek. Di setiap capek, kalau ngelihat kita buat acara, habis capek ngelihat orang-orang seneng gitu, tadi ada acara ini, wah asik gitu. Pas itu langsung jadi Capeknya hilang ya, Mas? Capeknya tuh, wah, Seperti jadi nggak kerasa kebayar capek lah. lagi. Recharge gitu ya. Nah, iya. Omongan-omongan orang yang mungkin, wah tadi acaranya seru banget loh, gini-gini. Nah, itu langsung jadi buat kita tuh, alhamdulillah. Ternyata Motivasi tersendiri juga lah. ternyata acaranya nggak buruk gitu, Iya, nggak. bagus, kita nggak sia-sia capek gitu. Jadi ya membuat orang senang itu juga menjadi tujuan sebenarnya. Berarti bermanfaat Iya. untuk orang lainnya itu dengan bikin event yang bikin mereka senang gitu ya Mas. Iya. Ya itu salah satunya sih. Kan juga menurut kita kan menurut saya pribadi ya penting. Kalau saya dulu
join organisasi itu gara-gara sebenarnya pengen ngabdi sih, ngabdi ke SMA lah. Paling enggak ya kayak nyumbang tenaga kalau memang saya itu bakalannya kayak nggak nggak buruk-buruk banget loh di SMA ini loh, maksudnya Bisa membuktikan. bisa membuktikan, bisa menjadi lebih baik. Saya pengen ngabdi lah di sini lah. Ya, membuktikan kalau saya itu Ultraman. Juga kan di sini juga. cari pengalaman juga, terus masuk organisasi juga bisa buat kita pintar bersosialisasi juga. Nah, Ya banyak lah intinya nilai positifnya di sini. Nah, Kalau menurut saya selagi ikut organisasi nggak buruk, bagi saya itu sebuah wah, bisa ikut organisasi juga. Kalau ikut OSIS itu belum tentu kalian itu diterima kan. Makanya dulu pas saya ikut organisasi terus keterima itu rasanya wah, Senang. alhamdulillah gitu, bisa keterima. Jadi jangan disia-siain dan ya harus jadikan manfaat lah. Kalau kita udah dipercaya sama kakak kelas, nah kita harus bisa manfaatin. Tapi nih Mas ya, dari alasan-alasan yang Mas kasih itu semua, kenapa Mas Ergi milih OSIS dan kenapa Mas Irfan milih MPK? Padahal nih ya Mas, yang aku tahu tuh kalau di sekolah lain tuh OSIS tuh ya OSIS gitu loh, taunya tuh cuma OSIS Iya. gitu loh. Di layang pandang kita kan cuma oh itu anak OSIS, Oh, nggak ada itu tuh yang anak kayak MPK. oh itu anak MPK gitu. Oh itu MPK, bahkan MPK itu apa? Kalau OSIS kan oh anak OSIS, iya pantesan dia aktif gini. Tapi kalau anak MPK sih apa? Banyak orang yang nggak tahu tuh Mas, apa itu MPK. MPK Iya. tuh apa sih Mas? Itu, dulu aku juga nggak tahu loh, maksudnya baru tahu tuh di sini malahan. Terus awalnya itu penasaran saya, penasaran. Yuk, ya pengen lah ikut lah. Kalau OSIS juga kan udah familiar, maksudnya udah banyak di sekolah-sekolah lain ada OSIS juga. Organisasi OSIS lah maksudnya kan jalan, anu lah. Kalau MPK kan kayak Nggak semua baru sekolah itu nggak ada. semua sekolah ada, terus baru tahu di sini juga pengen anu lah ikut join dalam organisasi itu. Terus akhirnya ya sampai sekarang ini MPK itu kan majelis perwakilan kelas. Ya, Jadi kalau di susunan lembaga itu kayak DPR, Perwakilan ya berarti ya. Iya. perwakilan. perwakilan dari kelas. Kalau Di- DPR kan rakyat, kalau Iya. ini kelas. Jadi tugas kita tuh sebenarnya menyampaikan aspirasi kelas yang anak-anak kelas lah. Kita sebagai perwakilan kelas seharusnya menyampaikan apa itu namanya? Kalau misalkan kelasnya, Aspirasi. Aspirasi. jadi kalau aspirasi. misal nanti di setiap kelas tuh ada usulan nih, kalau mau ngadain acara tuh Ah. yang kayak gini, nah itu yang nyampein dari MPK, Iya, nyampein ke nanti OSIS, gitu. OSISnya Biar yang mudah juga. mengeksekusi, biar tahulah anak-anak itu pengennya apa. biar kita nggak- tuh bisa lebih dekat juga sama anak-anak lewat anak-anak MPK. Jadi kalau misalkan anak-anak OSIS yang ngurusin kayak gitu kayaknya ya ribet. Soalnya anak OSIS udah eksekusi, harus ngurusin deket harus ngurusin ke anak-anak juga kan, harus nyari-nyari gini. Iya. Susah juga. Jadi ya alhamdulillahnya ada MPK di SMA Tahasus ini. Jadi kalian itu berkesinambungan ya. Iya. Iya. Saling menguntungkan lah. Memang Ya, walaupun- jalan bersama lah. Walaupun MPK nggak sering kelihatan, tapi Iya. di belakang MPK itu yang paling membantu di OSIS sebenarnya. Iya. Tapi kan kalau MPK itu ya Mas, kan nggak cuma ya, mungkin ada banyak broker-broker yang nanti kita bakal tanya-tanya juga. Iya. Itu tuh kan menyampaikan aspirasi anak-anak ke OSIS. Lah itu setelah nanti disampaikan ke OSIS, itu nanti gimana tuh cara OSIS tuh mengeksekusi itu semua yang kayak tadi disampaikan, kayak kan mesti kan anak tuh kan banyak. Iya. Terus MPK tuh tugasnya kan ibaratnya memfasilitasi gitulah. Dan OSIS itu yang menjalankan gitu. Nah, Terus itu tuh gimana? cara jadi itu dari MPK juga itu kan banyak kelas, itu di SMA Tahasus itu kan banyak. Nah, gimana cara menyaringnya, ini idenya bagus apa enggak, nah itu karena lewat rapat. Jadi di situ kalau kita mau ngadain acara, kita mesti rapat dulu. Kira-kira ini kalau ngadain acara yang ini tadi banyak yang usul kan anak. Nah, kira-kira ada manfaatnya enggak, kira-kira bagus enggak, nanti efeknya apa. Kalau misalkan efeknya bagus, terus kira-kira ini bisa dijalankan, maka pasti langsung dijalankan gitu. Kayak misalkan lomba lah, dari sekian banyak anak-anak di SMA Tahasus, dari 1000
anak lebih di SMA Tahasus, mesti kan mereka pengennya lombanya yang aneh-aneh tuh. Yang mungkin dari lomba panjat pinang, dari lomba yang banyak banget. Nah itu kan nggak mungkin semuanya dijalankan. Kita harus rapat dulu, rundingan dulu. Menyaring ya, Mas ya. Nah kira-kira lomba apa yang nantinya cocok, lomba apa yang nantinya bisa dijalankan. Terus nggak mungkin semua lomba itu dijalankan, kan kita harus memilih juga. Nah itu juga, lewat MPK. Juga biasanya itu ada yang tanya, besok ini acaranya apa 17 Agustus lombanya apa? Misalnya ada anak-anak yang tanya gitu, 17 Agustus itu lombanya apa? Kak usul tau oleh pora. Jadi kan tuh, biar anak-anak itu juga nyampein. bisa mudah lah kalau mau misal ada masukan dari anak-anak ya sampein ke MPK kalau nggak OSIS bisa. Oke, tadi kan udah dijelasin nih kalau MPK sama OSIS itu kan berkesinambungan. Lah, itu tuh pernah ada bentrok-bentrok nggak kayak sesama OSIS sama sesama MPK itu tuh kayak saling kayak OSIS tuh nggak membantu apa-apa dari diskusi ini, terus apa sih manut MPK, wong MPKB nggak ngapa-ngapain kok kayak gitu kan, pasti ada pikiran-pikiran kayak gitu kan. Lah itu tuh gimana tuh terjadi dan bagaimana penyelesaiannya? Pasti ada namanya kayak gitu. Mesti ada. Nah, fungsinya kita ada di situ untuk jaga itu biar nggak terjadi kayak gitu. Nah makanya di MPK sama OSIS di situ dipimpin sama satu orang ketua OSIS dan satunya MPK yang fungsinya buat ngejaga anak-anaknya biar nggak terjadi yang hal-hal kayak gitu. Juga bikin jadi penengah lah intinya. Nah kalau misalkan di OSIS sama MPK ada yang kayak gitu, yang disalahin siapa? Ya kita. Yang tetap salah ya tetap ketuanya. Karena apa ya, yang ketua kita yang bertanggung jawab pada anak-anak kita lah. Kita yang menjawab. Jadi kalau misalkan nih OSIS sama MPK agak renggang, ya yang perlu diperbaiki awal ya tetap dari ketuanya dulu. Jadi kan makanya kita nggak pernah ada alhamdulillah selama ini nggak ada ada selek lah ya karena ketuanya saling enjoy harus gitu ketua. Jadi semisal ada bentrok nih atau apa, kita yang bujuk, kita yang nasihatin, kita yang nyelesain dua-duanya masalah. Iya itu. Kita cari jalan tengah. Pengennya OSIS gimana, pengennya MPK gimana, nah kita jalan di tengah-tengahnya. Intinya jangan sampai hal itu terjadi lah. Kita mengusahakannya. Kalau misalkan udah terlanjur, misalkan walaupun nggak terjadi kan ada yang namanya planning akan terjadi. Kalau misalkan terjadi, keduanya ada bentrok. Ada OSIS dan MPK nih, OSISnya misalkan diawasin doang nih, anak MPK cuma ngawasin, terus MPK-nya bilang ya emang tugas kita cuman kayak gitu. Nah di situ tugasnya ketua OSIS dan MPK langsung nengahin, ngasih tahu nih ya ketua emang tugasnya OSIS kayak gini. Nah kalau misalkan nggak terima MPK lihat kayak gitu ya bilang, dibantuin, jangan cuma ngeliatin gitu. Kita dari awal udah buat komitmen, makanya dari ini berjalan baik ya emang dari OSIS sama MPK udah komitmen kalau misalkan kita itu mau berjalan bareng. Nah situ apalagi aku kalau semisal ya lihat anggota aku yang lain itu cuman ngawasi nggak suka, nggak seneng lah. Yo kalau ngawasin tuh seharusnya juga ikut terjun gitu loh. Jadi kita lebih tahu gimana sih proses acaranya, gimana sih nanti gini-gini itu. Kalau kita nggak terjun, kita cuman ya tahu seperti tahu luarnya kayak tadi haters itu kan cuman tahu ikut menghujat gitu ya sama anggota. Makanya dari itu ya sama rasa lah, nggak ada yang namanya pembeda sih, biar organisasi itu sama-sama nih, OSIS sama MPK itu capek-capek bareng ya, senang-senang bareng ya, jalan bareng semuanya, jalan bareng intinya. Nggak ada yang bisa mencah belah dua-duanya. Ya semoga aja ini bisa diterusin sama adik-adik nanti ya. Sama Amin. Terutamanya ya nih angkatan baru setelah kita ini. Ya, terutamanya yang ketua OSIS nanti lihat ya. Lihat tuh ketua OSIS, calon ketua OSIS ya. Salam. Nah ngomong-ngomong tentang ketua OSIS dan MPK, kalian kan jadi ketua nih. Tanggung jawabnya ya iya tadi benar, kalau ada apa-apa anak yang salah kita yang dimarahin, kita yang salah, kita yang harus tanggung jawab gitu. Lah,
cerita awal nih, dari awalnya cuma jadi anggota, terus bisa jadi ketua kayak sekarang ini, punya program-program kerja, terus ada perbaikan dari tahun sebelumnya nih. Iya. Itu gimana sih awalnya? Kayak mengajukan diri atau emang tertarik? Kayaknya aku masuk ketua tuh pantas deh. Apa gimana tuh? Apa diajuin, mengajukan diri mungkin? Apa gimana? Cerita awalnya. Kan Kalau- bisa jadi inspirasi biar lah, tapi kalau ketua tuh sering disalah-salahin. Tapi kalau ketua tuh tanggung jawabnya gede gitu. Itu gimana tuh, Mas? Tanggung jawab gede, disalah-salahin terus enggak juga. Ya memang kalau jadi ketua memang harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya memang besar. Bukan cuman ketua lah, diri kita juga harus tanggung jawab sebenarnya. Tanggung jawab pada diri kita masing-masing. Kita semisal kita punya penyakit, terus kalau kita nggak makan nanti kita sakit. Itu tanggung jawab ke diri kita untuk kita makan supaya nggak sakit itu. Jadi kan tanggung jawab bukan cuma untuk menjadi ketua gitu loh. Jadi diri kita sendiri juga harus tanggung jawab. Nah, tadi kan pertanyaannya tentang awal mula kok bisa-bisanya jadi ketua OSIS Iya, itu gimana sama tuh? ketua MPK. Jadi dulu sebenarnya saya itu nggak expect bakalan jadi ketua OSIS. Cuma expectnya tuh cuman jadi pemeran tuh calonnya gitu. Cuman apa ya? pelengkap aja Kandidat di situ. gitu, Nah, cuman kandidat. kandidat cuman kelihatan aja gitu. Emang dulu mikir udah kayak gitu, udah mikir udahlah paling emang bener kayaknya saya nggak bakalan kepilih. Cuman di situ waktu malam-malam ya biasalah laki-laki kan malam-malam tuh suka yang namanya ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Apalagi kan berbasis pondok nih Pondok. teman-temannya banyak. Nah di situ saya ngobrol sama teman saya. Kayaknya saya nggak bakalan bisa jadi ketua. Terus teman saya bilang kalau misalkan nggak ekspektasi jadi ketua panitia, setidaknya ambil pengalamannya. Udah pernah berani maju di depan orang-orang banyak. Sampai sejauh itu ya Mas ya. Nah, udah sampai situ saya kepikiran ya udahlah tak jalanin dulu. Nanti gimana hasil akhirnya bukan tugas saya lagi. Hasil akhir itu udah terserah Allah gitu. Jadi misalkan saya udah ngelakuin ini, sudah ikhtiar usaha dan ini, setelah ikhtiar kan ada yang namanya tawakal. Berserah diri, mau hasilnya apapun itu kita harus terima dan ridho. Dan alhamdulillahnya saya terima jadi ketua. Nah, Keren. Mas, Kalau Mas Irfan, Kalau saya kan tadi udah bilang sih, saya masuk ke MPK itu sebenarnya awalnya penasaran, tertarik lah. Ini organisasi apa sih kok belum tahu, belum pernah dengar gitu loh. Terus akhirnya ya aku masuk, ya aku di sana itu ya apapun yang harus dilakukan ya tak lakukan gitu loh. Apapun yang harus dilakukan memangnya sebagai anggota ya saya lakukan. Ya lama kelamaan tuh pas itu menjelang LDK itu kan disuruh ngisi formulir. bagi yang nggak tahu LDK itu Latihan dasar kepemimpinan. kepemimpinan. Di situ pemilihan kandidat Iya. ketua OSIS dan MPK di situ. Jadi awal pemilihan kandidat di situ. Di situ lah itu kan sebelumnya itu ada pengisian formulir tuh ya Mas ya. Nah, iya. Nah di situ saya ngajuin, ya bukan ngajuin memang harus Ya, ngasih Jadi semua harus semuanya tuh harus ngisi formulir itu ada visi dan misinya gitu. semua anggotanya harus ngajuin itu, terus habis itu diseleksi lagi, dipilih lagi sama kita. Kakak kelas. berarti itu sebenarnya kalian tuh udah dikasih formulir itu untuk semua anak LDK atau yang dipilih itu? Semua anak LDK yang kelas 11. OSIS dan MPK yang punya punya bakat kelihatan gitu langsung. Berarti itu semuanya pilihan diambil. ya, pilihan dari kakak kelas apa? Kalau ngisi formulirnya udah semuanya. Oh semua. Kalau ngisi formulir itu udah semua suruh ngisi. Terus habis itu nanti kan pas LDK itu dikerucutin jadi 6 orang. Oh, tahun kemarin seleksi tuh lagi gitu. Dari Ya. sekian banyak anak di OSIS dan MPK nanti dipilih 6 orang. 6 kandidat, 3 cowok, Itu 3 yang cewek. itu yang milih kak kelas juga. Nah saya itu sebenarnya nggak expect kalau bisa sampai segitu jauh loh. Tapi Mas tuh merasa nggak sih kayak aku tuh pantas, kayak Gak punya rasa sama sekali. kayak misal ya kan kadang tuh ada pantes. kayak Beneran. misal nih dari apa tadi DPR gitu lah ya. Nah. Kita tuh aku tuh pantas pasang banner kayak gini, aku tuh pantas gitu loh. Lah Mas tuh ngerasa kayak Sampai gitu tuh apa juga. gimana ya? Maksudnya kan kalau misal jadi ketua gitu kan kayak apalagi sekarang tuh
terkenal, dipandang dan keren, itu tuh gimana, ngerasa pantes apa sih yang dirasain gitu loh, sampai yakin. Ya sebenarnya katanya ada yang nggak yakinnya ya, cuma kan Memang. itu kan udah bagian dari terpilihnya jadi kandidat itu. Iya. Gimana tuh? Gak punya rasa bangga sama sekali sebenarnya awal, nggak punya rasa pantas karena dulu itu saya itu nggak aktif banget di organisasi sebenarnya. Karena dulu itu gerak ketika ada panggilan aja dari ketua gitu. Kalau misalkan ketua jadiin saya panitia, ya saya kerjain langsung. Ya, sama aja nih. Nah, Saya jadi segitu. nggak selalu ikut dalam kegiatan itu, nggak sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin ya kan karena yang milih kakak kelas. Jadi kita kan nggak tahu pilihan yang terbaik itu seperti apa. Kita nggak tahu kalau kita itu yang terbaik apa enggak, itu nggak tahu. Walaupun udah berjalan gini, yang terpilih sekarang itu belum tentu yang terbaik sebenarnya. Karena yang terpilih itu ya sebenarnya yang terpercaya dari anak-anak, belum tentu yang terbaik. Saya juga ngerasa selama ini sebenarnya saya ngerasa masih belum jadi yang terbaik untuk OSIS lah, masih belum. Sama Tapi ya alhamdulillah udah punya pengalaman banyak. Makasih buat SMA Takhasus Al-Quran. Nah, kalau buat Mas Irfan sendiri nih, Mas Irfan tuh ngerasa pantas gak sih dapat jabatan yang kayak sekarang? Ya, kalau ditanya gitu ya sebenarnya saya sendiri ya, dari saya sendiri sih merasa belum pantas. Sebenarnya belum pantas. Tapi gimana lagi, ini kan juga amanah, juga seserahan juga. Terus ini juga pilihan loh. Pemilihan kemarin kan, pemilihan itu kan diambil dari voting terbanyak itu, dari demokrasi juga itu. Nah itu kok bisa, saya juga mikir kok bisa saya yang pilih padahal masih ada yang lebih pantas daripada saya. Saya mikir gitu. Kalau menurut saya sendiri nggak pantas lah kalau saya lah. Tapi ya bagaimana pula ya, itu juga namanya amanah. Kita ya sebagai siswa yang bertanggung jawab harus bisa mengemban amanah itulah gitu. Oke ya. Terus lanjut ke proker. Oke. Pasti kan yang namanya proker tuh dari tahun ke tahun kan ada yang terlaksana, ada Iya. yang belum terlaksana, atau bahkan terlaksana semua gitu kan. Iya. Kita kan dulu kan pernah kehalang COVID. Nah, itu kan sempat berhenti prokernya, kayak nggak berjalan secara Iya. maksimal. Lah, proker apa nih di periodenya Mas yang sekarang yang belum terlaksana? Yang belum terlaksana Program gimana, yang Mas? belum terlaksana itu mungkin masih ada beberapa, nggak banyak. Ya nanti kalau misalkan ada waktu buat ngelaksanain, nanti Dilaksanain. langsung terlaksana. Cuman kadang tuh banyak kendala. Iya. Yang di situ kayak kemarin itu ada bulan bahasa, itu nggak terlaksana kan karena dari dulu emang seharusnya bulan bahasa itu kan yang ngelaksanain, yang buat acara itu guru. Acara guru, tapi kita Nah, membantu. kita hanya membantu. Nah kemarin itu belalahnya acara bulan bahasa itu kayaknya emang dari guru-guru mau dipending dulu buat tahun depan. Nah mungkin di situ sih dari OSIS yang nggak terlaksana, mungkin ada alasan dibaliknya. Itu kan ibaratnya kita nggak semua acara itu program, nggak semua program acara itu milik kita ya Mas ya. Itu juga kita kadang ngikut acaranya guru, bantulah. Kayak MPLS juga kan sebenarnya kan itu acara Cara guru. banyak-banyak maksudnya persenannya itu kan lebih banyak ke guru. Kita cuma membantu untuk agar acara itu terjalan lancar gitu loh maksudnya. Membantu di belakang. Guru-guru itu yang handle segalanya, ya kita ngebantu guru di belakang. Nggak semuanya acara itu kita yang handle. Oke, berarti iya tadi nggak semua acara tuh Mas yang handle ya, nggak Iya. cuma OSIS MPK doang yang handle. Nah, kalau misal nih Mas, kan kadang tuh kita kan bikin acara nih, nggak kadang sih, kayak emang tugasnya ya Iya. bikin acara. Lah itu tuh pasti aja ada yang bosen, kayak apa sih acaranya bosenin, acara kok kayak gini, kok kayak nggak terstruktur, kok kayak aku banyak gabutnya jadi penonton.
Ini tuh yang ditonton apanya. Kan itu kan kayak judge komen-komen yang negatif gitu dari Iya. pasti kan ada ya dari anak-anak itu yang penonton terus teman-teman kita di sekolah. Lah itu tuh gimana Mas? Menurut Mas kayak penyelesaiannya atau Mas tuh gimana sih cara mengatasi itu? Soalnya kan udah bukan hal yang rahasia lagi. OSIS sama MPK tuh sering dibilang acaranya bosenin kayak Ya, apa sih betul. kayak gini nggak mutu, nggak berguna gitu. Itu gimana tuh Mas? Menurut Mas Dari penyelesaiannya? sekian banyak yang ngomong nggak berguna, nggak mutu, juga ada banyak sekian orang yang bilang bagus kok, Bagus. bagus. Harusnya besok lagi buat acaranya itu yang lebih meriah lagi. Mereka justru saya lebih fokus ke orang-orang yang mungkin nggak ngejudge, tapi lebih paham. Mereka ngerti ternyata di balik acara itu nggak semudah itu ngelaksanainnya. Karena dalam sebuah acara itu nggak mungkin selalu 100% sempurna, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada Ada kendalanya 1% sendiri 2% yang jadi masalah. Nah, yang mungkin dilihat dari anak-anak yang ngejat itu, mereka melihat 2% dari 98% yang mereka nggak lihat. Jadi menurut saya tinggal kita ngeresponnya gimana aja. Jadi saya sering bilang ke anak-anak OSIS yang terutama untuk adik-adik kelas itu nggak usah takut buat ngebuat acara-acara gitu. Karena kalau misalkan nggak ada kalian, nggak akan ada acara di sekolah kita. Memang. Mau itu bosenin apa enggak gitu. Iya, mau itu bosan apa enggak. Itu juga Karena emang di situ emang kita yang harus ngelaksanain, entah nanti bosan apa enggaknya, insya Allah bisa diusahain lagi gitu. itu juga kan tugas kita ya Mas ya. Kita juga ngelaksanain tugas kita, apalagi kalau proker-proker itu mau dihapus juga nggak bisa sembarangan dihapus. Itu juga harus kita laksanakan kalau udah tertulis dalam apa itu namanya? Buku Buku yang panduan itu yang isinya proker-proker kita. KDART itu. Apa tuh Mas KDART itu? Ya itu buku yang di dalamnya itu isinya ada program-programnya kita dari sekbid per sekbid gitu. Di sana ada misalnya sekbid 1, sekbid 2, sekbid 3. Misal sekbid 1 ada PHBI, ada ini. Nah itu nggak bisa sembarangan dihapus, juga nggak bisa sembarangan nggak dilakukan gitu loh. Kalau semisal acara itu nggak dilakukan, ya nanti anak-anak organisasi, anak-anak sekbid itu yang kena masalahnya gitu. Jadi kita itu berusaha untuk ngelaksanain walaupun mungkin nggak berjalan maksimal, setidaknya kita udah ngelaksanain acaranya gitu. Soal sempurna nggak sempurna nanti bisa diperbaikin lagi. Oke. Jadi gitu ya teman-teman semua. Mereka ini udah usaha semaksimal mungkin. Jadi kalian sebagai penonton, kalau misal gimana nih kalau misal nggak bisa membuat acara yang seperti yang kakak-kakak ini lakukan, mas-mas ini lakukan, tuh ya minimal jangan ngejudge gitu ya Mas. Tahu kalian nggak tahu prosesnya, kalian hanya menikmati hasilnya. Kalau misal kalian merasa nggak menikmati ya udah. Iya. Kayak itu pendapat kalian gitu kan Mas. Iya. Terus kalau ada kritik, ya seenggaknya ada sarannya lah. Jangan cuma kritik doang gitu gitu ya, loh. nggak cuma jadi haters, Iya. tapi jadi pelajar yang juga memberikan Solusi, gitu. Jadi kalian nggak perlu jadi anak organisasi, Iya. tapi kalian bisa mendukung mas-mas bahkan teman-teman kalian yang anak organisasi ya dengan inovasi-inovasi kalian. Iya. Setidaknya ngomong gitu. Kalau misalkan kalian di OSIS nih ngadain acara 17-an atau acara apa gitu. Kalau misalkan ada kurangnya itu bilang langsung ke anak-anaknya, bukannya bilang di belakang. Kalau misalkan dibilang di belakang, kan kayak kesannya itu kayak bukannya kalian ngasih solusi tapi kalau malah kayak ngejelek-jelekin kalau sengaja gitu. Kalau misalkan kalian ngomong langsung ke anaknya kan langsung makasih ya udah diingetin gitu. Kita juga nggak akan mau cuman ngomen-ngomen doang gitu, nggak akan. Kalau kalian bilang di depan kita gitu, bilang ngasih solusi, ini ada solusi, kalau besok lagi ngadain acara tuh kayak gini. Nah, itu kita malah sangat berterima kasih. Mas seneng bisa terima kasih lah kayak gitulah. Kalian dibantu mikir gitu Iya. ya, nggak cuma dari murni kalian doang. Iya, itu kan juga acara
kita kan maksudnya menjalankan acara, terus kalian yang menikmati. Nanti suka atau enggak kan itu tergantung kalian. Jadi kalau kalian mau usul atau apalah, ya itu sampein aja, jangan di belakang gitu loh. Kalau mau kritik, mau kasih saran itu di depan, langsung lah bilang gitu loh. Nanti kita usahain bisa apa enggak nanti. Itu kan nanti juga toh yang menikmati acara juga kalian gitu. Nah, terlepas dari pahit manisnya OSIS MPK nih, kita lupain dulu. Ada nggak sih prestasi-prestasi yang udah diraih sama OSIS atau mungkin sama MPK? Kayak misal anak OSIS ikut apa, terus seminar apa gitu? Pencapaian-pencapaian OSIS mungkin atau MPK? Pencapaian sih selama ini kayaknya masih belum banyak. Ya, ada beberapa anak yang kemarin ikut lomba itu ada, yang sampai menang itu ada Mbak Siva itu, Siti Siva, itu menang juara berapa ya kemarin, intinya dia ikut lomba. Nggak semua anak di di OSIS itu nggak semuanya berprestasi di lomba-lomba gitu, mereka juga berprestasi di kelas itu banyak. Jadi mereka itu nggak cuman ikut organisasi aja, mereka juga pinter di dalam kelas itu banyak. Jadi kita itu nyeleksi tadinya di dalam perekrutan itu, kita ngelihat riwayat mereka itu apa aja. Jadi nanti pas ada wawancara, sesi wawancara, kita benar-benar cari Nyeleksi dia. anak-anak orang yang sekiranya ini anak, oh ini bagus, punya prestasi ini, dia bisa kayak gini, udah berani ngomong di depan, udah berani kayak gini, mentalnya kuat. Nah, kita langsung rekrut. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk OSIS. Mau kalian pendiam, tapi nanti kalau misalkan udah di organisasi, kalian bisa rasain sendiri pendiamnya itu lama-kelamaan itu bakalan luntur sendiri. Saya dulu juga pendiam sebenarnya. Pendiam mas, bener mas. Pendiam dia dulu. Kalau belum kenal mesti diem. Dia dulu Tanya orang-orang yang belum kenal saya, mesti saya LDK awal-awal dia diem terus aku lihatnya. Maksudnya lo banyak diemnya lah dibang ngomongin di Mungkin sekarang ini. diam sambil berpikir ini Iya, gimana mungkin. jawabnya. enggak sih sebenarnya diem Apa- sambil apa- enggak apa- mudeng apa-apa. Malah diam kamu dengar apa. Nah tapi justru semenjak saya diem ngedengerin orang ngomong, itu malah saya jadi belajar gitu. Bukannya saya yang ngomong tapi saya nggak tahu, itu justru saya diem ngedengerin orang-orang, oh iya kayak gini, oh langsung dipraktekin, oh iya ternyata benar kayak gitu. Dulu pas waktu jadi anggota dulu sering banget pas kumpulan, pas ada rapat, saya nggak aktif itu, banyak hari-hari nggak aktif itu. Karena apa? Karena dulu itu mungkin rasanya tuh masih ada canggungnya sama kakak kelas mungkin. Nah, semenjak berjalannya waktu, saya belajar. Kalau saya cuma diem aja, kayak nggak bakalan jadi apa-apa, nggak kelihatan, nggak bakalan kelihatan kalau saya itu punya potensi gitu. Orang nggak bakalan mandang saya di dalamnya itu ada apanya gitu. Kalau misalkan saya berani ngomong gitu, oh ternyata dia bisa kayak gini. Nah, jadi buat kalian yang pendiam bisa masuk organisasi. Biar gacor. Bahasanya gacor. Ya. Nah, buat Mas Irfan dulu sih saya lihat-lihat itu orangnya aktif, bener-bener aktif. Dia Biasa. udah ngomong, Saja. udah berani Nah, ngomong, ini rapat mau lihat udah kan Mas berani Ergi, Mas? ngomong. Nah, justru saya itu dulu ngelihatnya tuh, wah udah banyak yang pintar ngomong, udah bisa ngomong gini-gini. Jadi ngiring lihat orang kalau misalnya di organisasi, wah dia udah bisa kayak gini, saya kok belum gitu. Mesti ada rasa irinya walaupun cuman sekecil pasir itu pasti ada. Ngelihat wah dia kok bisa ya kayak gitu ya, aku juga pingin gitu. Mesti ada rasa kayak gitu, apalagi anak cewek. Beneran. Buat Mas Irfan ini, Insya Allah. Dari awal itu udah paling aktif di organisasi. Enggak yakin. Aku dulu tuh kalau enggak kepatok jadi ketua angkatan, enggak mungkin aku segera itu. Jadi ketua angkatan gara-garanya. Iya, gara-gara itu. Aku dulu jadi ketua angkatan. Ya gara-gara itu. Gara-gara itu. Memang gara-gara itu saya jadi Berani. ya mungkin agak aktif lah daripada anak yang lain gitu. Memang ada pembedanya di rasa-rasa dulu tuh. Hawa-hawanya, auranya itu udah beda dari Mas Irfan itu. Udah kelihatan banget dari awal dia
kerja ini udah kelihatan kalau bakalan jadi ketua OSIS itu udah kelihatan. Tapi saya itu di awal-awal nggak kelihatan sama sekali, pendiam, bener-bener ya dibilangnya ada yang bilang sombong lah, ada yang bilang cuek, Padahal ada itu sokul, emang nggak tahu mau dari ngapain. Emang bener dulu Oke, kayak gitu. oke. Oke, akhirnya tiba di akhir penghujung obrolan kita. Yang terakhir nih, apa sih motivasi dari Mas Irfan dan Mas Ergi untuk penonton semua? Dulu yuk. Aku dulu. Oke. Motivasi dari saya ya mungkin sederhana sih. Jangan sampai menyerah gitu aja. Beranilah mencoba. Karena mesti kalau rintangan itu sudah pasti ada nanti di depan. Jadi tergantung kita menyikapinya. Jangan sampai menyerah. Oke. Mungkin itu aja sih. Ya, motivasi dari saya jangan mau jadi orang pendiam. Gitu aja. Jadi kalau jadi orang pendiam itu beneran. Nanti jadi kayak kamu dulu. Nah ya, saya yang dulu itu pendiam, benar-benar antisosial, nggak suka keramaian, nggak suka bersosialisasi. Jadinya ya kalian nggak bakalan berkembang gitu aja. Intinya motivasi dari saya jangan jadi orang pendiam, langsung gerak, jangan suka sama zona nyaman. Intinya Oke. gitu. Mantap. Terus untuk adik-adik sekalian, buat kalian yang masih lihat tapi belum masuk ke SMA Tahfidzul Al-Quran, saya saranin buat masuk SMA Tahfidzul Al-Quran karena di sini banyak banget organisasi ekstra yang masih udah berkembang sejauh ini. Nah, contohnya salah duanya ini ada organisasi OSIS dan MPK. Nah, di situ kalian bisa belajar banyak. Nah, disaranin untuk kalian yang nantinya yang udah masuk SMA Tahfidzul Al-Quran, yang mau join untuk masuk OSIS dan MPK, mungkin tanggal-tanggal deket nggak lama lagi. Bulan Ini bakalan Agustus akhir nanti lah mungkin lah. Kalau enggak September ya Mas ya, awal-awal bakalan buka open recruitment. open recruitment buat kalian yang berminat, buat kalian yang pendiam terutama jangan takut untuk masuk organisasi. Jangan takut mencoba dan jangan menyerah. Mungkin itu saja, kembalikan ke Oke, itu tadi ya saran dan motivasi dari Mas Irfan dan Mas Ergi. Akhirnya selesai obrolan santai kita di pos kali ini. Saya Afifah Syahnas Bilqis pamit undur diri dari layang pandang Anda. Terima kasih Mas Ergi dan Mas Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah.